Nih, sobat HP nih, gue kasih tahu jokes yang bagus nih. Ngapain, Pak? Saya sedang merayakan sesuatu, Pak. Sini, Pak. Duduk, Pak. Bapak tahu nggak apa yang saya rayakan? Apa tuh? Saya sedang merayakan karena Realme akhirnya bikin handphone bagus. Asapnya mas, karena ini sensor. Oh, pantas, Pak. Kenapa? Greater than you see. Iya, akhirnya. Selamat. Akhirnya Realme handphonenya bisa saya tumpuk di sini. Ini adalah tumpukan handphone bagus dan salah satunya Realme. Akhirnya ya. Nih, Bapak mau kuenya? Bawa aja. Bawa atas. Tadi saya tukar Pak, atas sama. Oke, jadi di sini kita tuh pengen bahas mengenai Realme GT 2 Pro yang belakangnya ada urak-urakan tanda tangan orang ini. Noto itu siapa? Apa? Noto R. Nyoto, Sunyoto. Tapi ini adalah sebuah handphone yang menurut gue menarik. Ini handphone ya. Udah gue jajal kurang lebih semingguan lebih lah ya. Semingguan. Lebih terlambat dibandingin teman-teman lain yang udah bikin review sih sebenarnya. Ya. Karena dipinjeminnya terakhir-terakhir ya. Jadi ya udah lah ya nggak apa-apa. Tapi gue suka sama smartphone-nya. Akhirnya ada smartphone Realme yang gue suka. Sebuah pencapaian bagus meskipun harus dirayain. Harus dirayain. Ya, tapi meskipun di antara handphone yang bagus ini yang paling gue nggak suka. Kenapa? Jadi ini udah masuk ke kategori suka, udah masuk tuh. Cuma level kesukaannya belum bisa ngalahin tumpukan smartphone lain ini. Tapi Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut seperti biasa, kita kenalan lebih dulu sama smartphone ini, kita bacain dulu speknya. Kalau kita lihat dari websitenya Realme, ini Realme GT 2 Pro ini harganya 9,5 juta rupiah. Betul. Dan ini punya 4 USP utama, ini pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Kemudian juga kameranya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766. Dan kemudian juga punya kemampuan charging yang cepat dengan 65 watt super dark charge. Dan punya layar yang juga oke banget, resolusinya 2K Super Reality Display bertipe AMOLED. Dan ini RAM-nya 12 GB dan juga storage-nya 256 GB. Dan juga selama masa promo ini dapat gratis Realme Buds Air 3, tentunya selama persediaan masih ada. Ini itu jangan bacain promo. Udah ada tugasnya itu. Soalnya di websitenya nggak ada spek, isi promo doang. Ada speknya di bawah. Oh, burem tuh putih doang tuh. Ingat jaringan kita nih. Oh, iya. Hancur kayaknya. Kan Bapak tadi udah bilang ini bagus. Ya udah kita bahas yang bagus lah. Oke, kita bahas hal-hal bagusnya. Yang pertama dari prosesornya. Prosesor. Oke, Snapdragon 8 Gen 1. Oke. Jadi yang menarik ini kan ada beberapa handphone yang udah pakai juga kayak Samsung. S22 series itu udah pakai. Betul. Kemudian Oppo Find X5 series lah bisa dibilang itu juga pakai. Yang menarik sebenarnya Oppo. Kenapa tuh? Karena Oppo dan Realme ini menggunakan OS yang berbeda. Tapi sama. Ini harus kita akui ya, Realme UI dan ColorOS. Mirip nggak sih? Apakah ada yang bilang beda? Silahkan tulis di bagian komen. Podo ae. Sarua. Tapi beda ngakunya. Nama. Dari rumor-rumor yang gue dengar. Oke. Itu dibikin beda karena pengembangannya beda. Pengembangan di masing-masingnya walaupun mungkin base-nya sama, cuman pengembangannya di masing-masingnya beda, di masing-masing brand. Hanya saja, sebelum Bapak potong ya, hanya saja biar jokes saya diambil. Ini kan satu perusahaan nih, si ColorOS. Beda perusahaan dong. Enggak, maksudnya si ColorOS ini sendiri. Ini 3 perusahaan bahkan. Iya. Oppo, Realme, ColorOS. Itu udah berbeda tuh. Iya. Sendiri nih. Nah itu kan dia sama kayak prosesor tadi. Lo mau ngoptimalkan di masing-masing silahkan. Oke. Gitu, dan itu kayaknya yang lebih banyak di teknologinya nih, yang lebih banyak dioptimalkan di yang si hijau. Oppo. Kalau yang ini tuh yang tinggal ceplok atau ngikutin si hijau. Karena gue menemukan sebuah hal yang menarik. Ini kita lihat langsung aja. Ini di Oppo, sebenarnya handphone Oppo apapun sih sebenarnya, ini bisa ngecek hal yang sama. Jadi bagian font display size, ini bahkan nama orang yang jadi contohnya sama. Owen Zhang. Ini sama. Kalau di Oppo nama hurufnya adalah Oppo Sans, di Realme namanya Real Choice. Real Choice?
Kenapa Real Choice? Sampo. Itu Rejoice. Yang hijau tuh, Iya, hijau. yang banyak iklannya kalau Ramadan biasanya. Sampo saja itu, Rejoice. Gue bingung kenapa namanya Real Choice. Pertama itu, kedua ini mirip sama Oppo Sans. Ya, Ibaratnya gini, kayak ada jokes tentang minum-minum gitu ya. Kita semua tahu tuh maksudnya minum alkohol. Kita semua udah pada tahu. Nggak usah dibener-benerin minum teh. Minum-minum juga sih. Minum iya maksudnya. Tapi Kita sama-sama udah tahu, Jadi kayak ini hal yang sia-sia dan membodoh-bodohi yang bodoh gitu kalau buat gua. ya, kalau gua jadi tim R&D untuk si phone-nya nih, gua akan bikin untuk Realme namanya bukan Owen Zhang nih. Apa? Depannya Manggelin. Manggelin. Nah, itu mah udah nggak perlu dibenerin lagi dong. Udah tahu isi otaknya Divi kan. Ya udahlah, pokoknya di luar dari kesamaan dan perbedaan ini, tapi gue suka dengan OS-nya. Karena basically gue suka sama ColorOS. Ada lagi nih sebenarnya ini simple ya. Apa? Sebelum kita moving terlalu jauh, Realme ini sebenarnya punya pengembangan sendiri juga, Pak. Ini ada sih kategorinya namanya Realme Lab. Realme Di bagian Lab. setting tuh ada. Dan di sini ada, banyak sekali. 3 poin aja. Ada dual mode audio. Kayaknya di situ juga ada sih. Ada sleep capsule. Terus yang terakhir, heart rate measurement. Ini gua banget ini. Gila, ngecek detak jantung pakai fingerprint di handphone. Kita compare coba sama smartwatch gue. Bentar, Oppo punya nggak? Apa? Enggak. Emang sih, karena dia punya Oppo Watch. Benar. Bisa nggak sih? Nggak sikut juga dong. Nih gue coba akalin ya, coba. Ini beneran harus pakai jari atau enggak? Ngaco nih lu not detected tulisannya itu. Kok bisa lagi? Bisa loh. 12. Gue ngetes pakai siku gue. Keluar resultnya. Wah, untung masuknya kategori fiturnya di Realme Lab. Masih di laboratoriumnya, belum final fiturnya. Bapak ngebayangin pakai apa? Hah? Otakku sempat traveling sejenak barusan. Tapi kan itu Hidung. Kan harus nempel. Nah, itu jokes yang nggak perlu dijelaskan. Hidung. Kita semua sudah sama-sama tahu. Hidung. Maksudnya adalah hidung. Gue pengen ngejajal ini heart rate measurement di handphone ini. Gue compare sama smartwatch. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. Divi bantu syutingin ya. Ntar dulu. Ini satu badan yang sama, nggak mungkin beda dong. Beda tangan doang. Lebih cepet yang jam ya. 82, 83. Tapi lebih cepet ini ya. Ya, kan itu dedicated. Oh iya. Tapi hasilnya kurang lebih mirip 82, 83. Jadi bisa gue bilang ini jatuhnya ya akurat lah. Terus kita udah ngomongin mengenai prosesornya, OS-nya. Tapi sebenarnya ini punya gimmick utama, Pak. Apa tuh? Dan ada kaitannya sama yang dikirimin ini nih. Jadi Realme ngirimin ke gue. Ini ada tulisan paper. Ada nih. Lada. Enggak dong. Nih Bukan, ya. kalau senang dikit ada boynya. Paper boy, baru nikah. Selamat ya. Ini buat Anda. Iya, dapat juga sih dia. Iya, benar. Nah, nih isinya adalah oke. Jadi ini ada kayak semacam pajangan. Nanti kita gambar-gambar, Pak. Di sininya, Pak, kita gambar. Kayak Shinchan. Nih, ini katanya terbuat dari kertas dan memang kertas adalah gimmick utamanya dari Realme kali ini. Iya benar. Karena memang di smartphone-nya sendiri ini katanya, gue nggak pernah lihat langsung sih sebenarnya pembuatannya gimana. Tapi ini bodi belakangnya terbuat dari kertas. Ini sebenarnya bisa dicoret-coret pakai pensil, meskipun menurut gue useless. Buat apa lo nyoret-nyoret ini? Itu visioner lagi. Gimana tuh? Di saat yang lain punya S Pen atau stylus, yang lain bisa nyoret-nyoretnya di depan. Iya. Ini Ini revolusioner di belakang. Yang nyata di depan, ini di belakang. Nggak gitu. pakai ini tapi. Oh iya, ini bisa di save. Kalau ini bisa. Dihapus. Caranya di save juga, Pak. Di foto sama handphone lain. Udah di save. Tapi ini meskipun bentuknya kayak halaman belakang invoice ya. Karena kalau halaman belakang invoice biasanya tanda tangan di pojok sini ada namanya. Kayak gini invoice. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, biasanya halaman pertama sampai ke 7 tuh biasanya di SPK dan invoice itu paraf. Cuman paraf doang supaya bisa diganti-ganti. Tapi halaman paling belakang kalau SPK terutama itu cuma tanda tangan doang kayak gini. Detail sekali. Iya. SPK Anda jelasin SPK-nya. Yang lebih gampang nonton video sobat HP itu udah jelas tuh. Ada dibilang pakai materai di wah gitu. Padahal mah
Nggak gitu kalau sekarang. Tanya deh, Sobat HP kan nggak gitu. Enggak nih, sobat HP nih. Gua kasih tahu jokes yang bagus nih. Wah, coba, pasti lucu banget nih. Coba. Tidak jadi. Anjing beban sendiri gua ngomongnya. Ada alasannya. Kenapa? Kenapa case-nya dibikin ada tanda tangannya juga di luar. Hah? Oh Kan iya. ada Ini case-nya di bagian luar ada tanda tangan. Iya, juga? ini case-nya kayak silikon lah. Iya. Ada tanda tangan di luar, di dalam juga ada. Kenapa tuh, Pak? Itu karena ini tuh dari kertas juga, Pak. Kertas case-nya. apa? Kertas karbon. Karena kalau ditulis dari luar, Nyeplak ke dalam. nyeplak ke dalam. Iya, dan ini sebenarnya ada beberapa warna lainnya, ada pink sama kuning. Cuma yang dikasih ke kalian itu warna putih. Itu invoice beneran. Yang buat bukti, faktur. Beda. Kan ada kertas karbonnya juga tuh. Ya ini karbon ini tuh case-nya. Ini yang lembaran yang kita terima. Ya. Yang kuning biasanya di brandnya lah. Iya, biasanya. Dijebrok ke paku tuh gitu, ngajrek gitu. Oh, iya. Gitu. Segitu doang. Itu bagus loh. Kan kalau Saya mewakili Diviansa, mohon maaf ke Sobat HP. Kemaki nih orang emang. Mohon maaf. Oke. Tapi sebenarnya banyak banget hal lucu lagi dari handphone ini. Banyak banget. Tuh, di saat brand lain mempedulikan lingkungan dengan cara mengurangi sampah plastik dengan nggak pakai charger, kotaknya kecil, nggak pakai perintilan-perintilan yang nggak perlu, menurut mereka dikurangi. Sedangkan Realme hadir dengan kotak lebih besar, charger juga ada, dan kotak apa ini? Gimmick-gimmick yang kotak lagi, dan tapi tetap berbahan paper. Jadi saya bingung, sebenarnya ini jatuhnya impas ya. Lebih suka yang ramah lingkungan di handphone. Ini chargernya kenceng. Apa? Dapat charger dan kenceng. Wah, dapat charger dan kencang. Iya. Ini bisa 65 watt. Super dart. Dan emang kencang banget sih. Untuk nge-charge-nya kencang karena di-charge lari-larian. Emang Tamiya, Pak? Beda dong. Bukan Charge ya. kenceng tuh speednya kenceng. Jadi ngisinya lebih cepat ya. Nih, gue udah jajal untuk ngisi nge-charge-nya dari low bat 11%. Kenapa nggak dari 0? Karena gue mensimulasikan kondisi aktual. Kalau dipakai. Biasanya orang kalau pakai udah low bat 11%, itu bisa langsung di-charge kan. Cepet banget. Beberapa hal bagus lainnya ya, misalkan layarnya. Ini bagus banget. Oh, tuh oke. Bagus layarnya. Meskipun kalau untuk kamera banyak yang mengidolakan sekali, untuk foto oke lah. Foto oke. Foto oke. Bagus iyalah, beberapa bagus. Tapi untuk kamera depan, nah ini, gue nggak percaya Snapdragon 8 Gen 1 kemampuan kamera depannya gitu doang. Nggak percaya gue. Jadi kalau ada yang bilang ini nih Snapdragon 8 Gen 1 nih kayak gini nih kamera depannya, gue akan bilang Snapdragon ada penurunan apa? Bukan penurunan sih kayaknya. Karena kamera depannya tidak flagship kalau menurut gue. Sama sekali tidak. Sama sekali Enggak. tidak. Jadi kalau kalian berpikir mau pakai handphone ini untuk bikin TikTok, untuk bikin konten di YouTube, mungkin mendingan beli Sony A7 aja. Terus upload ke sini. Ini kalau gue merem ya, gue bangun tidur, gue ambil handphone begini, gue kira nih Oppo loh. Karena ada satu fitur, setahu gue ini cuma ada di Oppo harusnya. Di sini ada bokeh flare portrait. Dan setahu gue, bokeh flare portrait itu adalah bahasa marketingnya Oppo. Gue bingung kenapa ini ada. Kalau memang ColorOS dan Realme UI berbeda, kenapa ini ada? Bokeh flare portrait. Ya, apakah itu memang fitur dari ColorOS yang di rebrand oleh Oppo? Ataukah itu memang di Realme UI dipinjam dari ColorOS? Atau bagaimana? Gue nggak tahu, tapi itu jadi sebuah pertanyaan besar. Dan ini sebenarnya jadi titik lemahnya Realme. Kita ngomong serius. Ketika sebuah smartphone dirilis, pasti ingin terlihat berbeda, pasti pengen kelihatan paling keren sendiri, Betul. Dan nggak mau disama-samain. Gue paham banget. Masalahnya, ini nggak perlu disama-samain. Ya sama. Lalu diferensiasinya apa ya? Itu paling harga. Makanya kenapa main di Realme harga. banyak main di harga yang lebih murah dan juga gimmick yang paling berbeda. Kayak gini. Well, kita tuh sama-sama tahu di internet udah banyak lah. Ini sama-sama dari satu grup besar. Perusahaan yang berbeda memang, tapi dinaungi dari tim yang bisa dibilang sama. Jadi, kenapa tidak meng-embrace kesamaannya itu? Kalau ini pun naik, akan sama menopang naik. Karena segmennya berbeda. Targetnya berbeda kalau menurut gue. Orang yang membeli ini, menurut gue, tidak akan membeli ini. Tidak akan tertarik bahkan. Begitupun orang yang tertarik banget sama ini, akan menganggap ini kemahalan. Tapi yang jelas, untuk semua gimmicknya Realme, gue apresiasi. Kali ini gue apresiasi. Niat. Niat, masalah suka nggak suka, masalah target aja.
memang untuk handphone ini gue harus akui ini bukan targetnya, bukan buat gue sebenarnya. Gue masih masuk. Lo masih masuk Gua ya? masih masuk. Kalau gue enggak, sebenarnya ini bukan menarget orang-orang ya kayak gue kayaknya. Tapi gue mengapresiasi ini cukup catchy ya, menarik perhatian dengan ini paper dan gue suka dengan kombinasi warna ini. Putih ketemu abu-abu, it looks really good. Emang biasanya yang putih abu-abu bagus, Pak. Iya. Iya kan? Putih abu-abu itu lebih bagus, biasanya lebih memorable. Daripada putih biru. Kalau biru udah kayak terlalu nyolok gitu. Apalagi putih merah. Wah, dikerek loh. Saran gue diterusin deh. Udah hentikan lah warna-warna norak yang sebelum-sebelumnya. Setuju. Hentikan. Setuju. Ya. Warna yang lebih klasik kayak gini menurut gue lebih oke lah. Pastilah lebih laku jual. Lebih laku lah. Nggak Udah. usah pakai yang ada. Ya nggak? Dual apalah, ganti warna Ya, lah. dan kalau bisa nih tulisan-tulisan gini nggak usah lagi lah nih. Dual matrix OIS ya udahlah. Yang beli nggak peduli. Pede aja. Pede aja. Sorry, gue tanya. Matrix OIS kamera apa? Hah? Matrix. Jadi ketika di foto, terus. Dah. Ya. Udah maghrib. Udah maghrib. Buka dong. Udah maghrib. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton. Kalau memang ada gibah lanjutannya, gue akan bikin. Lanjutan. Nah, jadi ngegabung sama yang lain. Karena ini banyak handphone lain nih. Kita bisa gibahin multi handphone nantinya. Ya. Karena sepanjang bulan Ramadan, kita banyak celah untuk mengisi dengan gibah. Dulu bulan Ramadan. Kontennya gibah. Tapi gibahnya gibah gadget. Gibah gadget emang gak kehitung dosa? Apa? Kalau gibah gadget. Ada sakit hati nggak? Dianya sih enggak. Yang sakit hati? Yang denger sama yang nonton. Masa sih? Kali. Nggak tahu juga kan. Makanya biar gak sakit hati, kita minta maaf. Kita minta maaf dulu sebelumnya ya. Iya. Ini sampai kapan nih selesainya? Nggak selesai tahu. nih. Iya, yaudah pokoknya. Dadah. Dadah, makasih. Makasih. Selamat sahur. Buang, Pak. Kalau lagi sahur. Apa?